Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Kembali lagi ke sosialisasi program-program MBKM internal semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, kali ini kita akan kedatangan program owner dari COE Diktum, COE Smart City, dan COE Stas RG. Ya, COE ini salah satu penelitian kelompok penelitian yang ada di Telkom University. Jadi dalamnya itu ada dosen-dosen yang pastinya seru-seru banget gitu, dan eh, pasti mendukung mendukung sekali keahlian-keahlian kalian nantinya gitu. Nah, di sini ada program magang juga, ada program riset juga yang pastinya bakal langsung bergabung dan turun ke lapangan dengan mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatannya dosen ataupun kegiatan penelitiannya dosen gitu. Oke, di sini sudah hadir eh, COE Diktum ya, Bu Bu Widya, Ibu dipanggilnya. Saya biasanya ini Mbak, Bu Nisa, cuman teman-teman biasa Bu Kirun ya. Jadi Oh, Bu Kirun Kirun. aja. Oke, baik Ibu. Ada Bu Kirun, Ibu dengan Bu Nisa, iya. Ya, Bu Nisa, Bu Ninis. Oh, Bu Ninis, ya. Iya, Hmm, betul Mbak Fatimah. ya, dari COE Diktum. COE Diktum ini eh, kebanyakan dosen ikom ya, Bu ya? Ada DCB-nya juga sih, Mbak Fatimah. Ada dosen Hmm, DCB juga. ada dosen DCB juga. Mm-mm, Oke, digital broadcasting ya. Gitu. mm-mm. Terus selain itu di sini ada COE Stas RG Bu Alit. Iya, Bu Alit. Kalau di Stas RG kebanyakan dosen FIT ya, Bu? Ya, halo Mbak Iim. Jadi kalau di SASRG kebetulan dosennya sendiri ini dari beberapa fakultas ya, Mbak Iim. Jadi dari dosen Fakultas Penerapan ada, dari FIK juga ada, kemudian dari FTE ada, dari FIF juga ada. Jadi kebetulan memang banyak dosen yang terlibat. Oh, banyak banyak dosen. Jadi anak FIK juga bisa masuk. Bisa. Oke, ya. Mungkin ada satu lagi dari COE Smart City, namun bapaknya nanti akan menyusul. Betul. Oke, kita mungkin langsung masuk aja pemaparan dari Bu Kirun terkait kegiatan-kegiatan yang ada di COE Diktum. Ya, mungkin operator bisa bantu share screen dari program event ya. Silakan Ibu Kirun. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Baik, selamat siang Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya gitu. Siang ini kebetulan dapat mandat ya untuk mendeliver dari 8 skema yang kemudian kami buka untuk di MBKM internal 2025 gitu. Nah, di sini nanti ada 8 skema, skemanya apa saja nanti akan kami paparkan, nanti akan tandem saya, Kirun dan juga Bu Ninis gitu yang akan mendeliver apa aja sih sebenarnya skema diktum di tahun ini yang kira-kira akan dibuka gitu. Nah, yang pertama kita akan ngebahas soal diktum event management. Nah, diktum event management ini apa? Ini sebenarnya lebih ke bagaimana kemudian mahasiswa atau teman-teman diajak untuk kemudian apa ya, lebih ke merencanakan hingga akhirnya mengeksekusi hingga mengevaluasi dari program khususnya seminar yang akan dilaksanakan oleh Diktum. Oh ya, sebelumnya mungkin saya kasih gambaran dulu ya, tadi 8 skema tuh banyak banget gitu. Nah, 8 skema ini tuh sebenarnya dibagi ke dalam 3 poin. 3 poin tuh artinya adalah ada skema yang memang untuk Diktum sendiri, ada skema di mana Diktum itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan Pertamina Hulu Rokan, dan kemudian skema ketiga adalah skema riset gitu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fatimah gitu. Jadi ada 3. Nah, skema pertama yang kemudian saya sampaikan ini, salah satunya adalah event. Nanti ada event, ada web development, dan ada sosmed management. Itu kemudian adalah magang di mana teman-teman itu banyak akan bekerja sama dengan Diktum.
Nah, kerjasamanya sama siapa aja itu sebenarnya akan terbuka luas. Artinya adalah Diktum sendiri itu sebenarnya teman-teman kerja bareng kita gitu, bikin event, terus mengembangkan web, terus kemudian mengaktifasi sosmed kita. Cuman ada besar kemungkinan juga ketika Diktum nanti ada kolaborasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, itu biasanya di sinilah teman-teman akan bermain gitu. Nah, yang pertama event management ini di capaian pembelajaran mahasiswa teman-teman bisa bisa baca gitu. Di sini ada beberapa slide yang kemudian sebenarnya lebih ke kayak tadi saya bilang gitu, mulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana kemudian mengeksekusi hingga akhirnya bagaimana mengevaluasi dari acara yang kemudian teman-teman buat gitu. Kayak yang biasanya kita lakukan event management ini seperti MBKM yang lalu gitu, rutinan yang harus dibuat anak-anak adalah diskusi diktum gitu. Kita kemarin sudah bikin sampai edisi 2, harapannya nanti teman-teman yang bergabung di event management ini akan melanjutkan estafet tersebut gitu untuk di edisi 3 dan 4 mungkin atau edisi 3. Ya bisa dilanjutkan mungkin ke Kakak operator. Bisa di next. Oke. Jadi ini fokusnya lebih ke seminar sih sebenarnya, tapi nanti akan menyesuaikan. Nah, rubrikasi penilaiannya di sini tentu ada beberapa poin gitu, teman-teman bisa simak. Rubrikasinya itu adalah penyusunan proposal acara, desain poster, pelaksanaan acara, hingga evaluasi yang tadi sudah dibahas gitu. Nah, itu untuk teoritisnya. Nah, kalau untuk praktis dan soft skill-nya itu lebih ke bagaimana kemudian teman-teman itu bekerja sama dalam satu tim gitu. Lanjutkan, bisa? Oke. Ketentuan peserta kompetensi yang dibutuhkan tentu mahasiswa Telkom di semester, berarti kalau sekarang masuk genap berarti semester 6 ya, gitu, tidak mengikuti kegiatan MBKM yang lain, kemudian mendapat persetujuan dari dosen wali, terus seperti biasa itu nanti akan mungkin bisa di scroll lebih lanjut atau mungkin nanti di sesi tanya jawab kali ya, gitu. Terus yang selanjutnya untuk time plan-nya bisa di next. Nah, untuk timeline-nya itu sebenarnya kita upayakan dalam 6 bulan itu ada kegiatan di setiap bulannya. Jadi setiap kegiatan seminar 1 hingga 6 itu kemudian ada output yang kemudian diberikan gitu. Apakah bentuknya diskusi diktum selalu dalam 6 bulan atau enggak? Nah, itu kemudian yang nanti bisa di brainstorm oleh teman-teman karena balik lagi ya, teman-teman biasanya punya ide-ide segar yang mungkin bisa kita diskusikan dan bagaimana eksekusinya, apakah dalam 6 bulan ini ada 6 diskusi atau bagaimana, itu yang nanti kemudian proses itu yang kemudian bisa kami berikan gitu. Selanjutnya, nah perhitungan working hours-nya ini juga ada ya seperti apa gitu. Sebenarnya sama, perencanaan awal hingga evaluasi gitu. Di setiap seminarnya seperti apa, prosesnya sama. Jadi perencanaan hingga evaluasi, dan itu dilakukan selama 6 bulan gitu. Jadi setiap bulan tuh ada output yang kemudian bisa teman-teman berikan. Berikut dengan laporan yang nanti akan disampaikan tentunya ya setiap bulannya gitu. Oke, selanjutnya, oke, kayaknya kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Ini yang kedua adalah website development. Nah, website development ini sama sih isinya sebenarnya teman-teman. Tapi ini kayaknya mungkin yang harus diluruskan. Karena MBKM internal yang semester lalu, akhirnya kami tidak berhasil untuk menjaring gitu. Karena kayaknya ada beberapa miss yang kemudian didapat oleh teman-teman mahasiswa. Artinya adalah sebenarnya karena kami bergerak dari ranah sosial humaniora atau khususnya di komunikasi, gitu sebenarnya kita bukan lebih ke ngomongin codingnya, tapi magang di website development ini sebenarnya kita lebih banyak bermain di UI UX-nya. Artinya lebih banyak di desain bagaimana kemudian website itu ditampilkan, disajikan, apa saja kemudian yang bisa ditampilkan lah ya dalam sebuah website. Jadi lebih ke desainnya sebenarnya gitu. Nah, kemarin kayaknya banyak yang salah terima gitu. Jadi banyak yang kemudian masuk itu banyak yang mengira bahwa di website development ini akan lebih banyak ngomongin coding, tapi kami lebih banyak ngomongin UI UX-nya sebetulnya. Gitu. Dan selanjutnya, nah di sini capaian pembelajaran mahasiswanya sama gitu. Jadi perencanaan pembuatan, terus kemudian pembuatannya, pengembangannya seperti apa, pengujian dulu nih sebelum akhirnya diluncurkan. Kemudian nanti setelah launching ada yang namanya service and maintain gitu. Jadi kita lebih ke bagaimana interface yang coba untuk disampaikan dan ditampilkan isian apa aja sih sebenarnya yang kemudian ditampilkan dalam sebuah website gitu. Makanya di skema website ini akan bekerja sama dengan skema sosmed. Karena kemungkinan teman-teman sosmed yang nanti akan mengisi di berbagai sosial media milik Diktum,
itu akan di-cloning isiannya atau artikelnya untuk bisa ditampilkan dalam websitenya Diktum. Gitu. Selanjutnya, nah ini bentuk pembelajaran program kegiatannya, bisa teman-teman baca, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya, karena cukup panjang gitu. Tapi intinya prosesnya seperti itu, perencanaan, kemudian deliver, terus kemudian evaluasinya seperti apa. Sama sih sebenarnya prosesnya gitu. Kemudian selanjutnya dari sini rubrikasi penilaiannya ada 2, teman-teman, ada teoritis dan soft skill serta praktis gitu, di mana kemudian implementasi teoritis ini tuh sebenarnya lebih ke bagaimana desain website. Karena kalau kita ngomongin sebenarnya untuk magang Diktum ini tidak hanya terfokus untuk harus teman-teman FKS saja ya, terutama anak komunikasi atau anak DCB, enggak, terbuka untuk umum. Jadi untuk umum itu maksudnya dalam semua fakultas ya. Jadi siapapun yang punya concern yang oke nih, mungkin punya potensi atau punya soft skill di bidang ini pun kalau misalkan mau gabung nggak apa-apa banget gitu. Jadi lebih banyak ke desain website, HTML, CSS, backend, integrasi front-end, dan lain-lain gitu. Karena kalau di komunikasi sendiri sebenarnya kita ada bahkan mata kuliah UI UX gitu. Jadi ini implementasi dari teoritis itu sebenarnya gitu. Nah untuk praktis dan soft skill-nya ya bekerja dalam tim ya. Jadi gimana sih teamwork-nya teman-teman tuh ketika nanti magang di website development gitu. Terus selanjutnya ini ketentuannya sama, nanti bisa digali lebih lanjut ketika tanya jawab. Selanjutnya, nah di sini sama seperti yang event management gitu. Jadi setiap bulannya itu ada progres yang kemudian teman-teman dapatkan. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan itu harusnya ada mulai dari perencanaan sampai akhirnya maintenance. Itu seperti apa sih gitu. Jadi setiap bulan itu ada progres dan ini akan membantu teman-teman untuk memberikan laporannya nanti itu on the track gitu. Supervise-nya di sini adalah Bu Anggian ya, gitu. Terus ini perhitungan working hours-nya sama gitu, akan dilihat dari tiap bulannya seperti apa gitu. Saya tadi lupa untuk yang event management itu akan dipegang oleh Ibu Almira Sabrina dan untuk yang website development ini akan dipegang oleh Ibu Anggian gitu. Oke, kita bisa langsung ke sosmed mungkin ya. Admin. Oke. Oke, di social media management ini masih sama gitu, sama dalam arti masih di bawah supervise-nya di Bu Anggian. Kenapa? Karena antara sosmed dan website ini masih ada satu garis apa ya? Ada integrasi gitu. Karena kemudian postingannya disampaikan Diktum minimal itu ada korelasinya gitu. Nah, di sini social media management itu apa sih sebenarnya? Di sini akan lebih banyak perencanaan konten hingga sampai evaluasi konten. Sama sebenarnya semua skemanya, bedanya adalah medianya. Nah, di sosmed ini kemudian nanti teman-teman akan diajarin bagaimana sih bikin konten yang baik, bikin konten plan tuh kayak gimana sih, copywriting yang oke tuh seperti apa. Apakah butuh manajemen khusus untuk sosmed itu kemudian bisa build up dan lain-lain. Nah, sekali lagi yang saya tekankan adalah Diktum itu sedang mengembangkan dari nol ya untuk sosmednya gitu. Jadi pasti akan banyak sekali brainstorm dan ide yang dibutuhkan dari teman-teman kepada kami gitu. Kayak tren-tren sekarang tuh seperti apa sih? Diskusi seperti itu yang kemudian nanti akan coba untuk digali supaya kemudian sosmed ini bisa develop dan sesuai dengan tren saat ini gitu. Selanjutnya, oke, ini capaian pembelajaran mahasiswanya gitu. Jadi sama perencanaan dan perencanaan konten dulu, perancang copywriting-nya seperti apa, baru nanti dibikin desainnya untuk membuat konten, mempublikasikan, dan kemudian bagaimana ya insight yang kemudian muncul gitu. Ini yang perlu saya garis bawahi juga, karena beberapa teman-teman sosmed yang kemarin bergabung itu sempat dikiranya fokusnya hanya copywriting aja. Enggak, teman-teman. Jadi mungkin yang tertarik sosmed all in ya, mulai dari merencanakan, bikin kontennya, bikin desainnya, dan lain-lain itu all in di sosmed ini. Karena memang fokusnya adalah bukan copywriting, tapi lebih ke social media management. Atau mungkin kita bisa bilang social media spesialis ya, gitu. Jadi satu orang tuh kalau bisa palu gada gitu. Jadi semuanya bisa dieksekusi dan kemudian bisa dikerjakan gitu. Jadi nggak cuman fokus copywriting. Tapi pada akhirnya nanti ketika bisa dilanjutkan lagi. Nah, di sini kan ada 2 ya, ada teoritis dan soft skill serta praktis. Nah, sebenarnya nanti ketika bekerja dalam satu tim, itu kemudian biasanya sih akan bisa disesuaikan. Buat teman-teman yang memang fokus dan concern-nya di copywriting, jadi dia akan ada di situ. Buat teman-teman yang memang lebih ke desain, berarti akan ke desain gitu. Karena balik lagi, jadi tapi biasanya itu rolling sih, jadi semua orang dapat peran. Karena template itu kan kita sudah ada template pakemnya yang semester kemarin. Jadi mungkin nanti yang magang semester ini akan melanjutkan template layout yang sudah dibuat. Atau mungkin bisa ditambahkan, atau mungkin apa nih, butuh apa lagi nih, biar kemudian bisa lebih lagi sosmed yang dimiliki oleh Diktum.
gitu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini sama ketentuannya ya, nanti bisa kita tanya jawab saja. Selanjutnya, nah ini di perencanaan konten di bulan pertama, bulan kedua, dan sampai bulan ke-6 gitu, ada perencanaan dan perancangannya seperti apa, terus copywritingnya seperti apa, kontennya seperti apa, dan lain-lain. Tapi sebenarnya nanti secara eksekusi biasanya akan disesuaikan ya teman-teman gitu. Jadi mungkin di setiap bulan nanti akan dilakukan evaluasi insight dan lain-lain, karena untuk build up konten selanjutnya dan lain-lain. Tapi gambaran umumnya sih apa yang harus dilakukan itu seperti ini, karena ini kaitannya dengan laporan yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Selanjutnya, nah ini perhitungan working hours-nya sama gitu, setiap bulannya seperti apa hingga sampai akhirnya teman-teman totalnya 100% gitu. Nah di sini PIC-nya adalah Ibu Anggian gitu. Jadi itu adalah 3 skema yang akan ada di bawah payung diktum, di mana kemudian kerjasama dengan siapa atau bagaimana itu nanti akan sangat-sangat fleksibel gitu. Nah untuk skema selanjutnya itu ada skema kameramen, skema scriptwriter, dan skema visual dan animasi. Ini lebih menarik lagi teman-teman, karena ini skema-skema yang kemudian tidak hanya di bawah diktum saja, tapi memang ada kerjasama dengan Pertamina Hulu Rokan. Nah, untuk skema 4, 5, 6 ini akan disampaikan oleh Bu Nisa. Silakan Bu Nisa. Terima kasih Bu Kirun. Suratnya terdengar nggak ya? Oke. Jadi ini ada sesuai dengan yang sama Bu Kirun barusan. Jadi memang diktum ini itu tidak hanya seputar digital humanities aja, nanti ada banyak sekali program dan proyek yang memang akan jadi salah satu hal yang memang kita kerjakan juga. Kemudian salah satunya adalah yang memang akan kami jalankan untuk 1 semester ke depan itu adalah kerjasama bersama dengan Pertamina Rokan Hulu. Nah, jadi dengan Pertamina tersebut nanti akan ada 3 skema. Yang pertama ada kameramen, ada scriptwriter, dan animasi serta editing dan animasi. Jadi nanti teman-teman itu akan jadi tim untuk membantu proses pembuatan atau pengoperasian dari konten-konten atau berhubungan dengan apa yang memang sedang akan kita proses di kerjasama bersama dengan Pertamina. Jadi memang salah satunya adalah kita akan membuat video profile kurang lebih seperti itu yang memang dibutuhkan oleh pihak si Pertamina. Jadi nanti teman-teman akan jadi salah satu tim di sana gitu. Bisa jadi mungkin kita akan berangkat ke Rokan dulu terutama untuk yang kameramen, mungkin kita akan datang ke sana untuk ambil footage, untuk reki, untuk mengambil beberapa gambar untuk menunjang si konten yang memang akan dibuat berdasarkan dan kerjasama dengan Pertamina. Jadi di skema ini memang capaiannya yang pertama ini untuk yang kameramen ada pengoperasian dan penguasaan teknik kamera. Jadi memang yang kalau bisa sih teman-teman memang sudah hafal atau sudah hatam lah dengan teknik atau penguasaan kamera gitu. Jadi memang udah biasa megang kamera, udah biasa take video, take foto juga. Jadi bukan yang memang asing lah, takutnya karena kalau asing atau familiar malah nanti bingung gitu. Kemudian selanjutnya ada nggak jauh beda dengan apa yang dijelaskan dengan Bu Kirun. Untuk skema penilaian dan lain-lain itu akan sama dengan yang skema sebelumnya. Jadi working hour, kemudian bentuk-bentuk dan lain-lainnya itu sama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada script writing. Boleh di yang next selanjutnya. Script writing atau animasi ya. Ini visual dan animation project. Nah ini karena memang berkesinambungan satu sama lain, jadi nanti ada kameramen, ada visual dan animation project. Nah ini yang ketika footage-nya sudah kita terima atau sudah diambil, nanti teman-teman itu yang di bagian editing, di bagian visual dan animasi itu akan membuat supaya si videonya itu atau footage-nya itu lebih hidup lagi gitu, dan supaya lebih punya makna atau punya kesan yang bisa di-deliver ke orang lain gitu. Nah terutama si
konten nantinya akan dibuat bersama dengan Pertamina Hulu Rokan gitu. Jadi nanti ada ke dalam bagiannya, jadi ada motion artist, ada editor dan juga desain grafis. Jadi nanti ada yang berhubungan dengan mungkin membuat infografisnya atau mungkin nanti membuat editing dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu masih sama seputar penilaian, kemudian penilaian, terus dan lain-lainnya itu masih sama dengan skema sebelumnya. Nah, apa sih yang dicapai di dalam skema ini? Yang pertama adalah perencanaan desain, terutama karena memang sifatnya ini animasi dan visual, gimana caranya supaya si visualnya ini tetap bisa menyampaikan pesan tanpa harus dengan banyak kata-kata gitu. Kemudian nanti ada produksi konten dan finalisasi konten yang siap digunakan. Selanjutnya, ini bentuk programnya ada perencanaan desain dan finalisasi konten siap pakai. Selanjutnya ada produksi konten. Selanjutnya ini nanti teman-teman bisa bertanya ketika sesi tanya jawab. Untuk penilaian juga masih sama dengan skema yang sebelumnya. Ini juga ketentuannya teman-teman sih kami harapkan sudah familiar atau paling enggak bisa basic Adobe After Effects, Cinema 4D dan Blender. Jadi sudah paham dengan bagaimana cara transisi, prinsip-prinsip animasi, kemudian membuat produk-produk komunikasi atau produk digital yang berupa 2D atau 3D dan paham konsep visual storytelling. Cuman ini kalau memang sulit, kita kan akan banyak brainstorm juga. Jadi sebenarnya nggak harus takut atau gimana. Jadi nanti kita akan banyak diskusi. Boleh next ke skema selanjutnya. Nah, dan ini skema yang ketiga dari kerjasama Diktub dengan Pertamina Hulu Rokan, yaitu ada scriptwriter. Jadi kalau yang ini fokusnya bagaimana caranya supaya visual tadi itu bisa terdeliver melalui kata-kata. Karena biasanya video kalau cuma ada video atau gambarnya aja, tapi nggak ada kata-katanya atau nggak ada captionnya, atau mungkin nggak ada keterangan dan lain-lainnya, itu jadinya kurang jelas lah gitu maksudnya apa. Jadi di skema ini itu nanti teman-teman itu bisa belajar untuk menambah pengalaman praktis dalam menulis naskah kreatif. Jadi gimana caranya supaya si produksi konten media itu bisa terdeliver dengan baik. Kemudian next. Nah, capaiannya apa? Ini yang pertama ada pembuatan struktur cerita dan pengembangan ide kreatif. Kemudian ada penyusunan naskah lengkap dengan karakter dan dialog, dan evaluasi penyempurnaan naskah. Ini balik lagi karena memang kita fokusnya itu ke praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Gitu. Next. Nah, ini ada bentuk dan programnya. Kemudian next lagi. Untuk publikasi penilaian juga masih sama dengan skema-skema selanjutnya. Next. Dan yang ini sebenarnya nggak harus jago banget nulis gitu, tapi asal teman-teman mau discuss dan mau belajar, terus tahu caranya punya banyak kosakata dan diksi gitu, itu boleh banget join di sini supaya teman-teman bisa membangun karakter yang kuat dan menarik untuk membuat sebuah cerita atau membuat sebuah naskah storytelling yang bagus. Ini untuk skema ini cukup saling berkesinambungan, jadi tiga-tiganya ini terintegrasi. Jadi ada kameramen, ada visual dan animation, kemudian yang terakhir ada script writer. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Bu Zero. Baik, terima kasih Bu Ninis gitu atas penyampaiannya. Nah, kalau yang tadi itu kita udah ngebahas Diktum dan Pertamina Hulu Rokan. Nah, yang sekarang skema ketiga ini lebih ke riset nih, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang punya punya ketertarikan di bidang riset, benar-benar pure riset ya di sini. Ini kita ada 2 skema. Nah, skema pertama ini adalah skema yang kemudian sudah di bawah judul gitu. Artinya berarti nanti ketika teman-teman masuk ke
MBKM internal yang skema ini gitu, skema 7 ya kalau di kita kalau nggak salah gitu. Di skema 7 ini tuh nanti akan menjadi asisten penelitian di bawah proposal dengan judul Protecting Indonesian Children on Screen, Assessing Policy Focus on Children's Rights in Digital Media and Broadcasting After 26 Years Civil Reform gitu. Jadi ini udah jelas nih, ada judul. Nanti teman-teman yang akan masuk ke skema ini akan di bawah asisten penelitian dari para dosen yang kemudian punya fokus riset di sini gitu. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa terlibat dalam aktivitas penelitian lapangan secara langsung, kemudian terdiri dari proses perencanaan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hasil penelitian, sampai penyusunan laporan penelitian. Harapannya sih sebenarnya ketika nanti, mungkin bagi teman-teman yang punya konsentrasi atau punya ketertarikan dengan judul ini gitu, mungkin bisa nih gabung di sini, dan kemudian nanti mungkin dari data yang teman-teman dapatkan itu bisa banget loh sebenarnya, nggak cuman ngebantuin riset doang gitu, nggak cuman ya udah riset di lapangan selesai, tapi bisa jadi data yang mungkin teman-teman dapatkan itu bisa jadi salah satu ide yang digunakan untuk skripsi nantinya, atau mungkin membuat artikel portofolio sangat terbuka ketika teman-teman memang fokusnya memang di ranah akademik gitu. Seperti poin keempat gitu, pengalaman ini dapat memberikan ruang bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dengan aktivitas penelitian dan analisis data. Gitu. Selanjutnya, nah di sini CPM-nya itu ada 2 gitu, mampu mengolah, menganalisis, serta mengkaji isu komunikasi dalam berbagai konteks berdasarkan konsep dan teori yang relevan dengan menggunakan informasi dan data digital secara bertanggung jawab, serta mampu menerapkan pemikiran kritis dan inovatif berbasis riset komunikasi untuk merancang dan mendistribusikan produk komunikasi yang memiliki manfaat berkelanjutan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau ini untuk umum atau enggak, sebenarnya akan lebih fokusnya ke teman-teman komunikasi ya, mungkin gitu. Ke teman-teman komunikasi yang memang fokusnya ke kajian, apalagi mungkin kalau komunikasi kan kita ada fokus kajian riset tuh ada 2, ada 2 ya, ada Markom dan ada media. Nah, mungkin ini akan fokusnya ke teman-teman yang memang konsentrasinya ke media sebenarnya. Selanjutnya, bisa dilanjutkan aja. Nah, rubrikasi penilaiannya ini ada 2 komponen penilaian gitu. Jadi nanti ada bagaimana penyusunan perencanaan, terus sampai ke penulisan laporan transkrip wawancara, terus kemudian bagaimana menganalisis sampai bikin laporan. Jadi intinya sih sebenarnya lebih ke bagaimana teman-teman kayak implementasi metode penelitian sebenarnya. Jadi mata kuliah yang selama ini sudah didapatkan, karena kita masuk ke semester genap, artinya teman-teman sudah mengenyam semua metode penelitian, mulai dari kuantitatif, kualitatif, analisis data media sosial, terus kemudian ada statistika juga. Itu sebenarnya ini adalah saatnya teman-teman mengimplementasikan dari apa yang sudah didapatkan selama 6 semester kemarin sebenarnya. Di semester 4 kalau nggak salah ya. Gitu, kalau yang teman-teman anak semester 6 sekarang gitu. Jadi ini adalah saatnya untuk mengimplementasikan, tapi dengan fokus kajiannya memang di kajian media, digital media gitu. Selanjutnya, ini bisa nanti ditanyakan gitu, jadi lebih ke sama sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang fokusnya ke riset sosial dan lain-lain. Terus selanjutnya, timeline pelaksanaannya sama, tiap bulannya ada progress report-nya gitu. Jadi karena kita magang itu 6 bulan, berarti harus strict ya. Kalau riset berarti ya udah bulan pertama tuh udah ada perencanaannya seperti apa, bulan kedua seperti apa, pengumpulan datanya, sampai akhirnya manuskrip publikasinya seperti apa. Nah, output-nya adalah memang kemudian artikel ya, teman-teman gitu. Jadi nggak cuma ngebantu aja, tapi memang ada output-nya. Output-nya apa? Output-nya adalah artikel ilmiah gitu. Jadi di bulan ke-6, di terakhir kali teman-teman nanti magang, itu harus jadi. Jadi itu sebenarnya lebih ke implementasi dari penulisan karya ilmiah gitu, sama manuskrip jurnal. Kalau nggak salah teman-teman yang sekarang semester 6, semester ke-5 kemarin itu tuh yang mungkin nggak magang, itu di kelas dapat mata kuliah manuskrip jurnal. Nah, ini kalau ada yang tertantang challenging untuk implementasi secara langsung, ya ini gitu. Selanjutnya, perhitungan working hours-nya sama sih sebenarnya, setiap bulannya pasti ada, dan gimana caranya teman-teman bisa mencapai 100%. Artinya adalah ketika teman-teman itu tidak bekerja secara maksimal, berarti itu nanti akan mempengaruhi penilaian yang kemudian kami berikan kepada teman-teman, tergantung supervisornya. Nah, di sini bisa lanjut untuk supervisor dari tim riset yang ini ada Pak Fadli Kalaloy gitu. Jadi bisa di next atau sudah selesai? Ya, itu untuk skema ke-7. Nah, ini skema ke-8. Ini sama sebenarnya,
skema riset juga, teman-teman, tapi mungkin masih lebih fleksibel. Fleksibel artinya adalah kalau yang tadi memang sudah ada judul yang memang teman-teman nanti akan terlibat dalam satu payung proposal atau satu payung judul yang sudah ada. Nah, di sini itu lebih terbuka. Artinya di sini masih di bawah diktum. Diktum itu kan tergabung dari beberapa dosen dengan berbagai konsentrasi ya. Ada yang komunikasi interpersonal, ada yang komunikasi keluarga, ada yang kemudian ada komunikasi antar budaya, ada yang komunikasi internasional, dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya nanti teman-teman yang magang di riset diktum ini akan dipetakan atau disesuaikan dengan apa sih concern teman-teman yang pengen diasah, atau misalkan mana nih yang cocok untuk bisa masuk. Ini sangat-sangat fleksibel gitu. Jadi judulnya mungkin akan bisa digodok secara bersamaan, brainstorming bareng, dan lain-lain gitu. Bisa dilanjut? Dari sini sama sih sebenarnya, ini implementasi dari apa yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Bedanya kalau yang tadi sudah terfokus, yang ini tuh masih sangat-sangat terbuka untuk riset. Karena sebenarnya kan di teman-teman diktum sendiri itu sudah banyak yang teman-teman dosen ya, itu sudah banyak yang tergabung dalam penelitian dasar, hibah, dan lain-lain gitu, yang masih sedang ongoing. Nah, di sini tuh sebenarnya adalah saatnya teman-teman ketika nanti masuk, kemungkinan akan menjadi asisten peneliti, di mana kemudian kita kerja bareng, brainstorming bareng, dan akhirnya kemudian bisa punya output yang sama gitu. Ketertarikannya tuh bisa dibicarakan lah intinya di skema yang ini gitu. Selanjutnya dari sini CPM-nya tentu penyusunan rencana penelitian dulu, meneliti apa sih ini, terus sumber referensinya seperti apa, pencariannya, penelusurannya, terus kemudian instrumen penelitiannya apa, kalau kuanti gimana, kalau kuali gimana, kalau mau interview seperti apa, kalau mau nyebar kuesioner kayak gimana, sampai akhirnya penulisan laporan penelitian. Selanjutnya bisa dilanjut saja. Nah, di sini ada dua komponen penilaian, hampir sama ya dengan yang sebelumnya gitu. Jadi ada bagaimana penyusunan perencanaan sampai menuliskan laporan hasil penelitian gitu. Bisa dilanjut di timeline. Di timeline ini ketentuannya ya masih sama dengan yang sebelumnya. Terus kemudian di timeline itu ada 6 bulan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi mulai dari perencanaan, terus kemudian pengumpulan datanya seperti apa, pengolahan datanya kayak gimana, terus analisis datanya seperti apa, laporannya seperti apa, dan manuskrip publikasi. Jadi teman-teman tidak hanya membantu kami, tapi kami juga membantu teman-teman sebenarnya. Apalagi yang punya fokus untuk di bidang akademik ya, misalkan punya konsentrasi bahwa oke deh nanti setelah S1 tuh saya mau lanjut S2. Karena saya mau fokus ke bidang akademik. Ini sebenarnya kita sama-sama membantu. Membantu artinya saya sih nggak mau ya atas dan bawah gitu bilangnya. Jadi lebih ke di tim riset ini lebih ke belajar bersama sebenarnya. Karena siapa tahu teman-teman punya ide yang fresh gitu, tapi masalah metode penelitian itu lebih ke dosen dan lain-lain. Nah, itu tuh sebenarnya lebih ke kolaborasi. Di mana kemudian teman-teman bisa menghasilkan manuskrip dari hasil yang teman-teman buat. Kita juga terbantu dengan data yang teman-teman ambil gitu. Jadi lebih ke saling silang ya untuk skema riset ini gitu. Selanjutnya, nah, ini perhitungan working hours-nya sama ya, teman-teman. Jadi intinya sih sebenarnya dari semua 8 skema yang sudah kami deliver, itu kalau nggak salah nanti akan dikonversi di 24 SKS gitu. Artinya berarti teman-teman benar-benar fokusnya adalah di magang aja gitu. Nanti akan disesuaikan dengan prodi sih biasanya, dikonversi mata kuliah mana yang kemudian memang bisa dikonversi, dan akhirnya fokusnya adalah ke magangnya. Tapi itu kayaknya masih proses juga. Nah, untuk itu, makanya karena teman-teman tidak berkuliah, bisa jadi tidak kuliah ya, karena biasanya semua mata kuliahnya sudah dikonversi, itu berarti harus loyal dengan komitmen yang kemudian diberikan oleh diktum itu sendiri gitu. Jadi 100% ini kalau bisa jangan sampai kurang, karena kalau begitu kurang berarti mungkin penilaian kami ke teman-teman bisa jadi tidak bisa maksimal gitu. Ini sangat mempengaruhi di situnya gitu. Jangan dikira kemudian setelah pas magang terus kayak udahlah masuk semaunya deh. Enggak gitu, karena memang komitmen dan kemudian integritas dari teman-teman adalah salah satu penilaian yang memang kami harus berikan gitu. Selanjutnya, nah untuk tim riset ini sebenarnya PIC-nya ada Bu Haris Anisari. Sebenarnya tadi yang sudah disebutkan beberapa PIC itu hadir juga siang ini teman-teman, tapi memang kemudian perwakilan untuk mendeliverkan gitu. Tapi mungkin nanti ketika tanya jawab mungkin dari setiap PIC ada yang ingin menambahkan tanya jawab, mungkin bisa ya dibantu gitu. Itu sih 8 skema dari Center of Excellence Diktum gitu. Harapannya sih semoga cukup memberi gambaran umum. Mungkin kalau ada yang pengen detail dan tanya, nanti mungkin di sesi tanya jawab. Jadi itu saja mungkin dari saya, Mbak Fatimah. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Fatimah. Ya, terima kasih Bu Kirun atas penyampaiannya. Ya, untuk mahasiswa yang tertarik nih ikut
magang ataupun riset di CWE Diktum, nanti bisa langsung daftar di website Simka ya. Kayak gitu. Atau nanti ada mau pertanyaan, bisa bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan terkait program MBKM internal yang di diselenggarakan oleh CWS Tas RG. Kepada Bu Alit, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Im. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa Telkom University. Di sini saya hadir mewakili dari COE Staff RG yang sebetulnya secara posisi saya itu yang bagian handling magang dan MBKM di COE. Karena memang seperti yang sudah disampaikan di awal, karena banyaknya dosen yang terlibat di COE dan banyaknya proyek yang ada, jadi memang harus ada satu orang atau dua yang memang fokus untuk handling khusus di beberapa bagian seperti itu. Dan kebetulan untuk periode genap ini mungkin tidak seramai ganjil kemarin, begitu ya. Jadi memang kami membuka lowongan di STAS itu paling banyak di periode ganjil karena memang kami lebih tertarik untuk pembukaan periode yang pelaksanaan magangnya di sekitar 2 semester. Tapi untuk di genap ini alhamdulillah kemarin kami sudah ada proyek riset yang lolos pendanaan atau sedang ongoing dan membutuhkan teman-teman mahasiswa yang nantinya bisa direkognisikan juga ke nilai dan juga bisa mendapatkan pengalaman teknis secara langsung begitu ya terkait riset. Jadi untuk COE Stas RG sendiri ini berlokasinya di Fakultas Ilmu Terapan, teman-teman. Jadi nanti untuk lokasi kerjanya barangkali akan lebih banyak ada di COE kami atau nanti juga bisa dilaksanakan di lokasi mitra. Sedangkan untuk periode genap, kami membuka lowongannya adalah magang riset, di mana fokusnya ada di 2 judul, yaitu di penelitian pengembangan sistem informasi, kualitas udara, dan yang kedua adalah pengembangan pilot SPME. Dengan tujuan utama kami saat kami membuka program MBKM ini adalah teman-teman nanti saat lulus itu sudah dibekali dan juga sudah menguasai teknis-teknis ataupun kompetensi yang memang dibutuhkan di industri. Karena memang selama pelaksanaan MPKM nanti akan banyak juga berinteraksi dengan mitra-mitra kami. Seperti itu. Jadi untuk pemaparan mungkin agak sebentar begitu ya Mbak Iim, jadi mungkin tidak akan terlalu lama. Dan untuk PIC-nya sendiri atau ketua risetnya kebetulan hari ini tidak bisa hadir, jadi nanti mungkin tanya jawabnya bisa langsung oleh saya juga. Baik, yang pertama terkait penelitian pengembangan sistem informasi kualitas udara berbasis website. Jadi sesuai dengan namanya ya teman-teman, jadi riset ini memang lebih fokus untuk pengembangan sistem informasi, di mana nanti untuk keluarannya yang diharapkan adalah bentuknya prototype atau produk sistem informasi. Di mana untuk penelitian ini kami berkolaborasi dengan BRIN, dengan lebih tepatnya dengan kelompok riset sistem prediksi dan observasi atmosfer di bagian pusat riset iklim dan atmosfer. Jadi untuk riset ini sendiri berada di tahap awal dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu update front end dan penambahan fitur-fitur website. Sehingga nanti teman-teman selama pelaksanaan program MBKM nanti mungkin akan lebih banyaknya mengerjakan update dan pengembangan front end. Dan untuk pemrogramannya sendiri di bagian back end ini kami sudah mencantumkan ini untuk bahasa pemrogramannya yaitu Python, Bash script, dan frameworknya website. Dan untuk pemrograman bagian pengolahan dan visualisasi datanya kami menggunakan Python. Karena ini nanti tidak akan sendiri dalam pelaksanaan program MBKM-nya atau dalam pengembangan sistem informasinya, sehingga tujuan dari kegiatan ini tetap yang paling utama adalah mempraktikkan atau meningkatkan kemampuan kerjasama dalam tim, kemudian mempraktikkan kemampuan pemrograman yang sudah teman-teman pelajari selama bangku perkuliahan, dan mampu mendokumentasikan dan melaporkan hasil dari pekerjaan. Karena kembali lagi banyak dari
feedback yang kami dapatkan dari mitra, banyaknya mahasiswa yang memang secara teknis itu menguasai sekali, bisa ngoding, bisa mengembangkan baik itu sistem maupun hardware, tetapi ternyata kurang bisa untuk mendokumentasikan baik itu proses maupun hasilnya. Sehingga untuk tujuannya ini kami cantumkan 3 utamanya ini. Untuk ketua proyeknya sendiri itu ada Pak Asif Awaludin ya teman-teman. Kemudian untuk proyek yang kedua ini adalah penelitian pengembangan pilot SPME atau Solid Phase Micro Extraction terkendali berbasis IoT. Jadi untuk penelitian ini merupakan hasil riset inovasi sistem telekomunikasi dan IoT atau di OR Telekomunikasi dan Informasi di BRIN ya teman-teman. Untuk program ini sebetulnya sudah mendapatkan pendanaan di tahap awal juga. Jadi nanti teman-teman akan mengembangkan produknya adalah produk IoT untuk pengukuran vertical VOC atau volatile organic compound. Untuk ketua proyeknya masih sama Pak Asif juga, di mana nanti untuk selama kegiatan program MBKM teman-teman akan diminta untuk merakit perangkat keras dan pemrograman baik itu sensor maupun microcontroller, kemudian jika bisa memungkinkan mengimplementasikan pemrogramannya baik itu di Android ataupun PC. Itu bahasanya kita pakai Python, C++, C# atau Java, dan juga ada pengembangan sistem IoT-nya. Untuk tujuan kegiatannya sendiri ini kurang lebih sama dengan kegiatan atau penelitian yang sebelumnya teman-teman. Jadi untuk seluruh kegiatan riset kami memang yang paling utama itu kami ingin meningkatkan soft skill teman-teman di bagian kemampuan kerja sama tim, juga komunikasinya juga, lalu kemampuan di bagian teknisnya, di bagian pemrograman, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mendokumentasikan baik itu selama proses maupun dalam mendokumentasikan hasil dari pekerjaannya. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri teman-teman, karena ini memang sebetulnya kegiatannya sama, jadi untuk sampai ke belakang baik itu capaian, bentuk kegiatan, kemudian rubrikasi penilaian dan timeline itu sama, jadi yang membedakan hanya detail dari penelitiannya saja. Untuk CLO-nya itu yang pertama menunjukkan sikap aktif dan kontributif, yang kedua mampu membuat sistem informasi, ini untuk riset penelitian yang pertama, dan yang kedua adalah mampu membuat program komputer yang dibutuhkan untuk membuat produk penelitian. Dan CLO ketiganya itu adalah mampu mendokumentasikan. Jadi nanti selama kegiatan memang teman-teman akan lebih banyak untuk berdiskusi baik itu dengan sesama tim mahasiswa ataupun dengan dosen dan juga dengan mitra, dan barangkali nanti ada juga mitra sasarnya. Dan dari diskusi kebutuhan tersebut nanti akan bagaimana caranya mengembangkan sistem ataupun program yang memang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sehingga nanti secara hasil itu bisa digunakan oleh mitra seperti itu. Nah, untuk rubrikasi penilaian sendiri kami membagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama ada kemampuan soft skill, di sini bobotnya sekitar 40%, dan kemampuan hard skill-nya ini ada 60%. Jadi untuk soft skill teman-teman bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca nanti. Jadi secara overall kami membagi nilai itu secara garis besarnya ada 2 poin. Kemudian untuk bagian ketentuan peserta sendiri teman-teman sebetulnya kami tidak membatasi. Jadi selama teman-teman itu sudah mendapatkan mata kuliah terkait pemrograman, kemudian sudah melewati semester 5, begitu, itu sebetulnya kami sangat terbuka untuk bisa mendaftar. Jadi ini mohon maaf untuk program studi ataupun fakultas yang tidak ada mata kuliah codingnya, ini belum bisa mendaftar. Kalau tanya, kami memang ada project yang bisa diikuti oleh program studi ataupun fakultas non IT, tapi untuk riset yang ini kebetulan kami hanya butuhnya di bidang IT-nya saja. Untuk kebutuhan detailnya ini kami sudah cantumkan. Jadi
karena ada beberapa poin yang kami butuhkan, terutama di bagian data processing, machine learning, electronics, dan telecommunications. Jadi untuk masing-masing kebutuhan ini kami detailkan khusus untuk program studi yang memang terkait dengan kebutuhan kami. Jadi untuk teknik komputer ataupun informatika, kemudian teknik elektro dan teknik telekomunikasi. Barangkali jika memang ada mahasiswa diploma 3 itu bisa juga untuk mengikuti program kami yang jelas sesuai dengan kebutuhan yang kami buka. Jadi setidaknya teman-teman menguasai basic dari masing-masing yang sudah kami cantumkan. Dan untuk pengerjaannya sendiri kami tidak ada laptop riset begitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa itu teman-teman ada laptop sendiri yang lebih disukainya menggunakan operating sistemnya adalah Linux. Untuk timeline kegiatannya sendiri, ini dalam 6 bulan, itu seperti yang ada di slide ya teman-teman. Jadi memang nanti akan lebih lamanya, itu kita akan fokus di pembuatan dan pengembangan produknya. Baik itu sensor informasi ataupun perangkat keras yang nanti akan dihasilkan, begitu ya. Jadi nanti kemungkinan 1 bulan itu akan fokus di bagian pelaporan dan pengujian. Nah, untuk working hours teman-teman, jadi karena sebetulnya ini adalah program MPKM yang memang hanya terbedakan judul risetnya saja. Jadi untuk working hours-nya ini kurang lebih sama. Kami ada 4 poin utama. Yang pertama pembiasaan dan pengenalan. Kemudian ada pelatihan tools. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman belum advance di beberapa tools yang kami cantumkan, nanti tetap ada pelatihannya terlebih dahulu. Kemudian di bagian pembuatan dan pengembangan sistem informasi, dan yang akhir adalah pembuatan laporan. Nah, untuk yang ada di slide pertama ini, khusus untuk penelitian pengembangan sistem informasi, pelatihan tools yang akan disediakan adalah Python, Bash Script, OS Linux, dan framework website. Sedangkan nanti untuk di bagian penelitian, maaf ini sepertinya judulnya belum saya ganti. Untuk pengembangan pilot SPME, nanti toolsnya yang akan dilatih adalah microcontroller dan sensor, bahasa pemrogramannya, kemudian OpenAI dan MySQL. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan ternyata memang, wah kayaknya saya belum jago-jago banget di situ. Itu tidak perlu khawatir. Di Stas RJ sendiri kami ada sekitar 45 mahasiswa magang yang sedang madusem yang sebetulnya nanti juga sangat bisa untuk sharing knowledge. Termasuk juga dosen-dosen juga banyak yang sering standby ada di ruangan begitu ya. Jadi untuk sharing knowledge maupun belajar ataupun diskusi itu bisa sangat sekali untuk dilakukan. Jadi nanti teman-teman tidak hanya pengalaman teknis ya yang bisa didapatkan gitu, tapi juga koneksi dan juga ilmu-ilmu lainnya juga bisa didapatkan kalau misalkan teman-teman join di Stas RJ. Nah, mungkin seperti itu Mbak Im dari Stas RJ. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mungkin malu nih bertanya di sosialisasi begitu ya Mbak Im, kan ada beberapa yang nggak introvert gitu ya, malu. Nah, itu nanti silakan bisa kontak langsung ke saya, nomor teleponnya juga tercantum, atau bisa langsung datang juga ke Stas RJ. Demikian kalau dari CUE Stas RJ, terima kasih banyak Mbak Im atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kalau di Stas RJ ini berbasis proyek, berbasis proyek dan riset ya. Gitu. Jadi bisa mengikuti dan ada pelatihannya untuk yang mahasiswa-mahasiswa IT nih bisa banget join di Stas RJ. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan program MBKM internal dari CWS Smart City yang akan disampaikan oleh Pak Guntur. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Fatimah. Selamat siang atau selamat sore kesiangan untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sebentar saya akan menceritakan tentang peluang magang 1 semester di COE Center of Excellence Smart City. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya, baik.
Ya, jadi apa yang akan dikerjakan gitu ya di COE Smart City kalau teman-teman nanti diterima melaksanakan magang 1 semester di tempat kami. Ya, secara umum sih kami mendeskripsikan magang itu adalah program di mana nanti teman-teman semua bisa terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di COE kami gitu ya. Paling banyak sih memang proyek ya, proyek kerjasama dengan mitra eksternal, dan bidangnya itu banyak sekali, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di sini nanti juga teman-teman bisa meningkatkan skill yang telah dimiliki, dan kalau mungkin ternyata teman-teman pengen belajar skill yang baru pun juga bisa gitu ya. Dan skill yang kami tawarkan pun juga beragam begitu ya, karena COE Smart City ini dari 40 peneliti yang ada itu kami berasal dari 7 fakultas yang berbeda gitu ya. Jadi betul-betul mix ya keahliannya. Dan dari sekitar berapa ya, 20 mahasiswa, 19 mahasiswa yang sedang magang di kami itu juga dari berbagai prodi gitu ya. Nah, nanti teman-teman pada saat bergabung di kami itu akan benar-benar mengerjakan sebuah kasus ya, studi kasus yang real, yang usernya nyata gitu ya, dan masalahnya pun juga nyata begitu. Jadi ini bisa teman-teman gunakan kesempatan ini untuk berkontribusi lagi-lagi secara nyata untuk masyarakat. Nah, kemudian ada topik apa saja sih gitu ya di COE Smart City. Nah, kami mengambil Smart City Framework ya yang sudah dikeluarkan oleh sebuah organisasi di Eropa, dan ternyata framework ini juga diadopsi oleh pemerintah kita ya di Indonesia pun juga mengadopsi framework yang sama, dan framework ini pun juga sudah diatur ya dalam sebuah peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 yang mengatur bahwa kota cerdas di Indonesia itu ada 6 dimensi, dan 6 dimensi itu seperti yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Ada smart economy, kemudian smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart living. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin mendalami lebih jauh ya tentang apa namanya kerangka kerja atau kerangka berpikir ya dari smart city, teman-teman bisa cari yang Eropa punya ya, atau mau langsung baca PP-nya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2022 itu eh, juga sama ya, sudah lengkap juga gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita membutuhkan keahlian dari berbagai bidang ya, karena mulai dari ekonomi, pendidikan, tata kelola. Tata kelola di sini jangan salah dengan government ya. Di sini adalah governance. Governance itu tata kelola, jadi lebih umum. Sementara government itu kan hanya fokus ke pemerintahan ya, yang berbagai level dari pusat, kemudian di level provinsi, kabupaten kota, desa, dan seterusnya. Nah, itu government. Nah, kalau ini adalah governance, jadi yang melingkupi organisasi-organisasi yang ada di suatu wilayah gitu. Kemudian smart mobility di sini memang gambarnya mobil gitu ya, tapi di atasnya ada apa namanya logo seperti WiFi begitu ya. Nah, itu mobility di sini sebenarnya menangani dua hal. Yang pertama adalah perpindahan orang dan barang, yang kedua adalah perpindahan data juga. Nah, jadi mobility ini tidak hanya fokus pada yang ada di jalan raya lalu lintas, bukan hanya itu gitu ya, tapi termasuk perpindahan data ya. Ada protokol komunikasi, kemudian machine to machine communication seperti itu. Kemudian untuk yang environment, kami saat ini sedang fokus untuk menangani masalah di banyak tempat ya. Salah satunya adalah masalah sampah gitu ya. Kami sini juga mengelola air bersih, kemudian kualitas udara dan lain-lain. Kemudian smart living di sini kita fokusnya adalah ke kesehatan ya. Bagaimana kita menghadirkan sebuah lingkungan wilayah yang nyaman bisa ditinggali oleh siapapun ya, termasuk isu inklusivitas ya. Bagaimana sebuah kota ini boleh ditinggali oleh anak-anak ya, keluarga, bahkan kota itu orang-orangnya boleh tua gitu ya.
Karena ada sebuah wilayah yang tidak mengizinkan orang-orang itu tua gitu ya. Tandanya apa? Ya di kota itu semua akses pakai tangga. Nah, itu sebagai contoh kita nggak boleh tua di kota itu gitu ya, karena nggak mungkin kita bisa semua orang tua yang sudah senior mungkin harus pakai kursi roda ya harus melewati tangga gitu. Nah ini termasuk jadi bagian dari concern kami termasuk difabel ya. Dan kami pun menggunakan kampus ini, kampus Telkom University sebagai living lab kami ya. Dan baru-baru ini juga kami juga diminta untuk bergabung dengan pemerintahan Kota Bandung gitu ya. Di mana kami juga COE Smart City salah satu bagian dari Dewan Smart City-nya Kota Bandung. Artinya apa? Sekota Bandung itu adalah living lab-nya kita ya COE Smart City. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide untuk menerapkan ya, inovasi gitu ya dan ingin diterapkan di sebuah kota gitu ya, silahkan dan apa namanya kita sudah diizinkan untuk menerapkan itu di Kota Bandung. Kemudian capaian pembelajaran ada 4 ya. Pertama adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan merumuskan kebutuhan dan solusi. Nah, ini bukan suatu hal yang mudah juga gitu ya, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, merumuskan kebutuhan. Jadi pada saat teman-teman mengusulkan sebuah masalah, biasanya yang sering kami tanyakan adalah apakah betul itu sebuah masalah gitu. Jangan-jangan bukan masalah gitu ya. Atau mungkin bisa jadi solusinya itu tidak layak untuk disebut sebagai riset misalnya. Ya. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi sampai ke sana. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan pekerjaan, proyek, dan pelaksanaan magang. Nah, ini kami apa namanya benar-benar kami garap serius gitu ya, karena bagaimanapun juga teman-teman kalau punya portofolio itu harus ditunjukkan gitu ya. Jangan sampai teman-teman sudah bekerja, sudah capek, tapi orang lain nggak tahu gitu ya apa yang sudah teman-teman capai gitu. Yang ketiga, tentu saja mengimplementasikan hasil pembelajaran dan menyelesaikan proyek. Nah, ini pasti ya. Dan yang terakhir, bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh mitra magang. Karena kami juga mengikuti standar-standar mitra yang bekerja sama dengan kami. Kemudian kegiatan di COE Smart City itu apa aja sih? Gitu ya. Yang pertama, fokusnya adalah penelitian. Ya. Kemudian yang kedua, proyek. Nah, proyek sini ada 2 ya, ada proyek penelitian dan juga proyek Abdimas, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Abdimas itu sendiri, di mana kami mengimplementasikan suatu inovasi ke satu daerah, gitu ya. Dan biasanya daerah-daerah remote, gitu. Kemudian yang keempat kita ada program pelatihan juga, terus kemudian di hari-hari tertentu kita juga ada olahraga bareng, dan yang terakhir adalah kita ada waktu untuk main board game sama-sama ya. Di setiap hari Kamis jam 4 sore, itu kita main board game. Board game-nya kalau mungkin teman-teman taunya monopoli dan ular tangga, nah di sini kami board game-nya beda gitu ya. Macam-macam ya board game di luar sana. Oke, itu kegiatan di Smart City. Kemudian rubrikasi penilaian, nah, sederhana saja, nanti teman-teman 60% nilainya dari pembimbing lapangan, 40% dari pembimbing akademik. Komponennya apa saja? Ya, komunikasi, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan pengerjaan tugas. Persentase detailnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, gitu ya. Kemudian syarat pendaftarannya sederhana saja ya. Yang penting dari value, gitu ya. Memiliki keinginan belajar, punya komunikasi yang baik, sanggup mengelola waktu, punya kemampuan untuk ini ya self starting skills ya. Karena di sini ada faktor kemandirian juga yang kami latih begitu. Kemudian untuk jam kerja standar ya 8-17, 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Oke, mungkin dari kami itu saja. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lebih detail, boleh kontak saya, gitu ya. Dan mungkin itu saja, Mbak Fatimah. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Guntur atas pemaparannya terkait program magang yang diadakan di COE Smart City. Tuh, jadi ternyata ada olahraga bareng dan ada main game boardnya juga. Oke, ya untuk mahasiswa yang hadir hari ini, di siang hari ini ada yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui chat.
untuk Pak Guntur, ini ada pertanyaan terkait Smart City. Apakah MBKM Smart City terbuka dari mahasiswa semester 5 dari program studi MBTI? Karena pada SIMKA dijelaskan bahwa hanya terbuka untuk beberapa prodi saja. Dan izin bertanya, berapa banyak jumlah penerimaan pada CO Smart City? Baik, langsung dijawab atau kita tunggu beberapa pertanyaan dulu, Boleh Mbak langsung dijawab Ketua? aja, Pak. Oh, boleh langsung. Oke. Nah, Di program MBTI silahkan bergabung, gitu ya. Dari prodi apapun sih kami terbuka, karena di dalam Smart City ini kami tidak melulu STEM ya, tidak melulu teknologi. Jadi mangga saja, termasuk salah satunya kami ingin menginisiasi sebuah campaign, gitu ya. Campaignnya tentang apa masih rahasia, tapi kami membutuhkan teman-teman dari bidang yang non STEM ya, bidang-bidang sosial, komunikasi, DKV, bahkan apa namanya seni sekalipun itu please welcome gitu. Untuk berapa banyak jumlah penerimaan pada iOS Smart City, awalnya kami hanya membuka 3 ya, hanya 3 gitu ya. Cuman karena kebutuhan gitu ya, jadi untuk saat ini kami tambah menjadi 5 ya. Karena tadi ada satu campaign yang ingin kami inisiasi untuk tell you dulu ya. Kami akan mulai dari lingkup tell you dulu. Kalau nanti responnya baik, nanti kita akan kembangkan ke mana kampus cabang ya TUNC di Jakarta, Purwokerto, Surabaya. Kalau misalnya di sana juga nanti sudah sukses, baru kita akan bawa ke Living Lab kita di Kota Bandung gitu ya. Nanti harapannya dari Kota Bandung bisa diadopsi dan bisa diadopsi juga di tempat-tempat lain. Gitu. Itu Mas Juan ya, tapi kalau asli mah harusnya Juan. Juan gitu ya. Gitu. Semoga benar nyebutnya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, mungkin apa kira-kira pengalamannya atau nanti progres mungkin yang terkait risetnya nanti akan seperti apa detailnya kayak gitu-gitu. Mungkin saya bertanya ya Pak ya, kan tadi ada proses dokumentasi. Nah, apa proses dokumentasi? Kadang kan dokumentasi per suatu kegiatan kan berbeda ya, gitu. Mungkin kalau untuk dari program magang ataupun program riset, dokumentasinya tuh bisa dalam bentuk seperti apa atau pendataan kah atau dokumentasi setiap kegiatan atau nanti ada laporan per kegiatannya mungkin bisa di-share yang sebelum-sebelumnya seperti apa begitu dari Pak Guntur dulu ya. Oke, baik. Dokumentasi sih selama ini kami ngikutin kebutuhan ya Mbak. Pertama dari mahasiswa sendiri tentu mereka harus menerbitkan laporan magang. Nah itu kami upayakan dan kami bimbing gitu ya sampai jadi gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dokumentasi yang memang diminta dari kontrak dengan mitra. Ya kadang mitra ada yang minta dibuatkan user manual, ada yang minta dibuatkan publikasi gitu ya, bisa conference, bisa jurnal gitu. Kemudian ada yang minta dibuatkan poster gitu ya. Bahkan ada yang minta dibuatkan video ya, video dengan durasi macam-macam ya, ada yang 3 menit, ada yang 10 menit, bahkan ada yang 12 menit gitu. Dan ada yang diminta dibuatkan dokumen dokumentasi dalam bentuk posting media sosial ya, ada yang diminta buatkan reels dan segala macam. Nah, jadi dokumentasi itulah yang memang jadi kewajiban ya bermitra gitu ya, itu kami penuhi. Kemudian dokumentasi yang berikutnya kami lebih ke melihat ke talentnya itu sendiri. Jadi mahasiswa sudah mengerjakan sesuatu, kadang sama mereka tuh disimpan gitu. Nah ini ternyata memang apa ya salah satu
budaya orang Indonesia yang terlalu rendah hati. Makanya dalam hal ini kita nggak boleh terlalu rendah hati banget gitu ya. Kalau memang itu prestasi, sebutkan itu prestasi. Jadi di COE kami diajarin untuk dalam tanda kutip untuk sombong sedikit gitu ya. Biar teman-teman nanti akun sosial medianya, LinkedIn-nya itu bunyi gitu. Itu salah satu hal yang nanti juga kami ajarkan ke teman-teman. Baik, baik Pak Guntur. Kalau dari Stas RJ gimana Bu Alif? Sebenarnya kurang lebih sama ya Mbak Im, karena kan kalau di kami itu karena project base, untuk SAS RJ dan Smart City kurang lebih sama, karena kami juga ada pelaporan magang juga ya kalau di FIT. Jadi memang yang pertama itu ada laporan magang. Kalau laporan magang biasanya kita mengacu ke sudut pandang ini adalah sudut pandang developer. Jadi dokumentasi tentang how to build this information system gitu. Jadi perancangan seperti apa, database seperti apa, kemudian mungkin kalau misalkan ada penggambaran UML atau diagramnya. Dan biasanya teman-teman mahasiswa itu kurang bisa untuk menceritakan. Ini ada diagram, ini ada database nih. Nah, tapi tidak bisa menceritakan dari gambar itu atau dari tabel itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang nanti mungkin akan coba untuk dilatih. Dan memang yang kedua itu adalah bentuk dokumentasi yang memang dari sudut pandangnya itu dari sisi user atau dari sisi klien. Yang itu nanti memang akan bergantung dari kebutuhan mitra atau usernya seperti apa. Begitu. Jadi memang proses dokumentasinya nanti juga akan diajarkan ya teman-teman. Nggak apa nggak kalian sendiri yang harus begini harus begini harus begitu gitu. Oke, ini untuk Putri maksudnya seperti apa ya? Kalau di web Simka itu bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa bisa mendaftar, mahasiswa bisa masuk menggunakan akun SSO. Semua mahasiswa Telkom University baik di Telkom University Bandung, Telkom University Purwakarta maupun Surabaya gitu. Jadi semuanya bisa. Ini ada pertanyaan dari Ajeng Fitri untuk Bu Kirun. Bu Kirun bisa monitor. Ya, aman Bu. Mbak, gimana? Ya. Ini ada pertanyaan dari Ajeng Fitri untuk ide risetnya sendiri. Apakah dari masing-masing mahasiswa harus ada atau kolaborasi dengan dosen ya Bu? Dan juga apakah jika mengikuti tim riset ini mendapatkan bimbingan jika ingin publikasi jurnal Sinta atau publikasi lain? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Fatimah. Tadi yang nanya Ajeng ya. Oke. Jadi kalau untuk judulnya itu sebenarnya kita sih skemanya udah ada judul ya, Ajeng. Jadi udah ada judulnya, terus kemudian nanti tinggal ngikutin aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang ada ide-ide yang bisa di brainstorm ya itu nanti hal lain gitu. Tapi kalau sementara ini informasi yang didapatkan adalah nanti ini apa namanya udah ada judulnya, jadi teman-teman bisa ngikut kita. Kayaknya itu sebenarnya kayak yang skema 7 tadi ya, gitu. Udah ada judul proposalnya, terus kemudian gabung tuh di situ. Nah, kayak yang skema 8 itu memang belum tuh artinya memang tidak ada list judulnya, karena kemudian memang banyak anggota Diktum yang sudah punya judul-judul. Nah, nanti bisa nih mana mahasiswa yang kemudian ingin terlibat dalam judul yang mana. Nah, itu tuh approaching-nya akan seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman magang yang masuk ke tim riset, nanti kita akan punya nih list teman-teman magang ada siapa aja, terus kemudian nanti akan ada apa ya semacam koordinasi lebih lanjut ya, jadi kayak mahasiswa mana yang masuk ke judul yang mana dan lain-lain gitu. Nah kalau untuk bimbingan jelas, karena kan posisinya memang kita kemudian pasti akan ada diskusi terus ya Ajeng gitu. Jadi kayak misalkan judul ini tuh kira-kira possibility-nya tuh untuk masuk ke Sinta yang mana, atau kalau Scopus yang seperti apa, dan lain-lain gitu. Jadi nggak akan dilepas sih, karena posisinya memang tujuan kami kan men-supervise dan apa ya, memberikan tidak hanya experience, tapi bagaimana teman-teman mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan gitu. Jadi nggak akan dilepas sih Ajeng gitu. Jadi pasti nggak akan kebingungan untuk oke, nanti kalau manuskripnya udah jadi mau upload di mana ya gitu, nggak yang kayak gitu juga gitu. Karena tujuan kami sebagai supervise kan juga mengarahkan tentu gitu. Jadi
Itu sih kalau untuk skema risetnya gitu. Mungkin sudah jelas ya, Ajeng, untuk pertanyaannya. Nah, Baik, Pak. selanjutnya Paham. ini ada dari Juan lagi, dokumen RPS mungkin maksudnya ya, rencana pembelajaran semesternya eh, belum valid khususnya pada bagian persyaratan yang ada pada dokumen RPS. Nah, sebenarnya untuk RPS itu memang sebenarnya rencana pembelajaran di awal ya gitu. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan menyesuaikan ketika kegiatannya berlangsung gitu. Jadi eh, seperti tadi yang disampaikan Pak Guntur juga, terus dari Ibu Kirun dan Bu Alit, itu kalau misalnya mahasiswa manapun bisa join. Ternyata di sosialisasi program ini itu untuk lebih jelasnya gitu, detailnya terkait dari isi RPS itu seperti apa gitu. Jadi bisa bisa mengikuti hasil dari sosialisasi program-program MBKM di hari-hari ini ya gitu. Oke. Selanjutnya ini ada dari Danang untuk program di Diktum lagi. Eh, Danang dari MBTI untuk yang sosial media spesialis yang dijelaskan Bu Kirun, apakah bisa didaftar untuk jurusan MBTI dan apakah ada kriteria khusus dalam perekrutan magangnya? Saya dulu ya, Mbak Fatimah, bagaimana? Ya, Jadi apa? Bisa diulang? apakah untuk MBTI bisa ikut gitu, jurusan MBTI bisa mendaftar dan apakah ada kriteria khusus dalam perekrutannya? Oke. Skema yang mana ya? Kalau boleh tahu atau semua skema nih? Untuk sosial media Sosial spesialis. media spesialis. Kalau kita sih ngebukanya buat umum ya, Mbak, sebenarnya. Tapi untuk konversi itu kan balik lagi ke prodi masing-masing. Cuman kalau dari kami sebenarnya terbuka untuk setiap prodi. Jadi nggak harus yang anak Hikom aja sih. Kalau misalkan memang dari luar, karena sepengalaman yang semester lalu pun MBKM Web Development itu tuh justru yang daftar tuh anak IT semua. Walaupun pada akhirnya mundur karena memang tadi yang saya bilang, makanya saya tekenin bahwa yang Web Development tuh lebih ke UX karena takutnya teman-teman ngiranya coding dan lain-lain gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalkan mau join juga, yang penting sih dari prodinya konversinya aman. Mungkin ya nanti bisa dikomunikasikan gitu dengan apa aja sih kira-kira kalau di sosial media ini bisa dikonversi di bagian mana dan seperti apa gitu. Tapi kalau mau join ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kalau misalkan kualifikasinya, kalau untuk kualifikasi sosial media itu sebenarnya, bentar saya cek juga ya, kayak agak ini, bentar, sosial media. Sosial media itu kualifikasi yang kami harapkan jelas mahasiswa yang masuk ke semester 6 ya sekarang berarti, terus tidak mengikuti kegiatan MBKM lain, baik yang skema internal maupun yang eksternal, terus mendapat persetujuan dari dosen wali untuk mengikuti kegiatan Diktum Social Media Management. Tentu ini tadi kaitannya dengan prosedur dan konversi ya gitu. Jadi dosen wali dan prodinya seperti apa, terus mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam Diktum Social Media Management akan terkonversi sampai maksimal 24 SKS. Nah, maksimal ya. Jadi itu balik lagi ditanyakan di prodinya yang dikonversi mana saja dan lain-lain. Karena kan biasanya nggak semua mata kuliah terkonversi ya. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Terus mampu melaksanakan CPM-nya seperti apa. Gitu aja sih kalau dari social media management gitu. Kalau skillful, kalau yang tadi kan mungkin yang kameramen, scriptwriter, sama visual and animation kan memang agak lebih mengerucut gitu ya Mbak Fatimah gitu untuk kualifikasinya gitu. Karena memang yang kami harapkan memang paling nggak starting point-nya tuh teman-teman udah bisa ada di level bisa dulu nih, bukan expert. Nah, tapi kalau yang social media management ini memang kita tidak yang kemudian mencari yang expert atau udah bisa, tapi paling nggak kalau punya experience atau portofolio yang ke arah sana, itu mungkin jadi nilai plus. Tapi kalaupun belum, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang jelas pasti portofolio dan experience itu bisa jadi pertimbangan kalau memang udah pernah gitu. Misalkan konten creator kah, atau misalkan pernah nih magang, atau misalkan pernah nih bikin apa kayak project sosmed atau apa gitu kan. Kadang-kadang kan sekarang mata kuliah banyak ya, yang projectnya tuh ditembakin ke sosmed atau apa gitu misalkan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk kriteria khusus dari sosmed manajemen sih sementara ini enggak sih. Jadi masih yang umum-umum aja gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Begitu Ya. ya, Danang, jawabannya. Eh, Bisa untuk mendaftar, cuma dikembalikan lagi apakah di-approve oleh prodi ataupun wali dosennya gitu. Karena MBTI
mungkin agak berbeda gitu capaiannya. Bu Alit dari Brillianti. Eh, untuk kemampuan yang dimiliki hanya dasar saja, tidak terlalu ahli dalam hal tersebut. Apakah ada kemungkinan untuk bergabung atau memang sudah harus sangat ahli di bidang tersebut? Dan apakah ada syarat khusus untuk memasuki staf RJ selain syarat umum tadi yang disampaikan? Oke, baik. Terima kasih, Brilianti. Ini Mas atau Mbak ini. Jadi untuk syaratnya sendiri memang yang jelas sudah pernah ambil mata kuliah yang terkait itu ya. Di situ sebetulnya kami sudah cantumkan jelas, terutama untuk bahasa pemrograman apa saja yang harus setidaknya dikuasai atau setidaknya kenal. Jadi memang tidak harus ahli, tapi jangan sampai nol banget. Nah, ini yang kami agak hindari. Kalau misalkan nol banget kan nanti teman-teman belajarnya agak susah. Tapi kalau memang sudah tahu, sudah pernah membuat nih pas tugas atau pas tugas biasa di mata kuliah, itu kan berarti tinggal pengembangan aja. Jadi tinggal belajar sedikit atau dimantapkan lagi gitu ilmu yang sudah dapat di kuliah. Sebenarnya sih seperti itu. Dan memang nanti pengukuran kami, bagaimana kami bisa tahu teman-teman sudah pernah atau setidaknya tahu tentang bahasa pemrograman terkait itu atau framework, itu kami ceknya dari portofolio nanti ya yang ada di CV. Jadi kalau misalkan nanti ada CV yang perlu diupload, teman-teman tolong untuk cantumkan pernah membuat apa saja selama tugas misalkan atau selama tugas di mata kuliah. Kalau syarat khusus lainnya sih sepertinya tidak ada ya. Karena kalau memang ada beberapa hal yang mungkin teman-teman blok gitu ya atau tidak tahu ini harus gimana, nanti sebetulnya banyak yang bisa didiskusikan atau bisa sharing knowledge langsung sama teman-teman yang lain. Gitu Mbak Iim. Gitu ya, Brilianti. Gitu. Jadi nggak tidak ada untuk syarat khususnya, jadi bisa mendaftar, tapi dengan eh, sedikit keahlian yang tadi udah disampaikan gitu. Masih di awal-awal juga nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah. Oke, ini adalah lagi Pak Guntur dari Juan. Izin bertanya, apakah ada persyaratan khusus yang menjadi nilai lebih ketika saya ingin mendaftar di COS Smart City? Saya masih perlu nanya lagi ke Juan ya, yang dimaksud dengan nilai lebih itu seperti apa? Apakah untuk meningkatkan peluang untuk diterima atau seperti apa? Juan, meningkatkan peluang untuk diterima. Oh, oke. Eh, apa ya? Biasanya nanti itu muncul pada saat sesi wawancara ya, pasti Juan ya. Jadi nanti ngelamar dulu, nah nanti biasanya di sesi wawancara itu bisa terlihat nanti di situ gitu ya, apa yang menjadi kelebihannya gitu ya. Dan untuk di awal-awal seperti ini sih kita sama seperti yang lain lah gitu ya, syaratnya itu dulu aja, kemudian ya CV-nya di apa namanya diatur, dikelola yang baik, tampilkan yang baik begitu ya, supaya nanti pada saat kami melihat lamaran-lamaran yang ada itu ada CV-CV yang stand out gitu ya. Nah, itu biasanya apa namanya tiap angkatan berbeda. Jadi tiap angkatan apa namanya pembukaan magang itu berbeda gitu. Jadi ya do your best and good luck gitu aja sih untuk yang yang bisa saya sampaikan sekarang gitu. Ya, jadi dicoba aja dulu untuk mendaftar ya. Mm-mm. Oke, ya mungkin ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis terlebih dulu ya, Bapak Ibu. Eh, untuk program owner bagian pusat bahasa tidak jadi. Ya, untuk pusat bahasa diundur karena sempat ada kendala dari program ownernya. Tuh. Kemudian untuk website Simka datanya masih kosong. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dari program studinya masih belum memasukkan blok mata kuliah yang bisa dikonversikan untuk nanti ketika kalian ikut program itu. Ataupun yang kedua memang dari capaian-capaian yang ada itu tidak sesuai dengan
ketentuan dari capaian di program studi gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu atau bisa sekalian bertanya, sembari bertanya dengan wali dosennya gitu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait program MBKM internal yang ada di COE Diktum, COE Tas RG, dan COE Smart City? Sudah tidak ada? Oke, untuk pusat bahasa nanti ada di sesi 2 ya, besok. Ya, mungkin tidak ada lagi pertanyaannya. Sudah masuk waktu jam 3 juga. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Sudah cukup ya. Atau oke ya. Ya teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan dari COE Diktum, COE Stas RG, dan COE Smart City. Semoga dari pemaparan ini mahasiswa-mahasiswa yang hadir hari ini bisa tergambarkan gitu program-program yang akan diikuti itu seperti apa kayak gitu, dan semakin tertarik untuk mengikutinya. Dan hal ini, tapi sebelumnya harap bisa koordinasi dulu dengan prodi ataupun wali dosennya gitu, supaya di akhir nanti eh, apa jelas bagaimana proses konversinya, dan yang kalian ikuti itu bisa dikonversikan seperti itu gitu ya. Terima kasih kepada Bu Kirun, Bu Ninis tadi juga, kemudian Bu Alit dan Pak Guntur atas penyampaiannya di hari ini. Semoga banyak juga yang daftar, walaupun nanti juga ada seleksinya ya Pak, ya Bu ya. Gitu. Oke, mungkin cukup itu saja dari cukup itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah hadir di hari ini. Untuk besok juga masih ada sosialisasi dari unit-unit, dan juga ada fakultas juga, dan juga kakak kelompok keahlian. Eh, ada dari Putih, dari PR, Public Relation, kemudian ada dari magang di Fakultas FKS gitu. Terus ada juga pemaparan di sesi keduanya dari kakak Communication and Information Technology Infrastructure, dan kemudian ada dari CAE, ada dari BTP, dan juga ada dari bagian pusat bahasa. Itu mungkin itu saja. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima, izin live. Iya Baik. Pak, terima kasih juga.